Ya, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BBS malam hari ini, tepatnya tanggal 28 April 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu Private BBS, di mana malam hari ini saya akan memberikan poin-poin penting yang harus Anda pahami ketika Anda membangun mitra baru di bawah Anda. Ya. Nah, untuk masalah teknis ilmu digital marketing melalui strategi Facebook marketing, nanti Anda lihat rekaman Rebu minggu kemarin, ya, itu. Jadi tolong Bapak Ibu pahami betul-betul. Ketika Anda memahami poin-poin penting ini yang saya sampaikan, maka Anda akan mudah mitra baru di bawah Anda, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di Privat BBS malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika membangun bisnis ini, ketika Anda betul-betul fokus untuk sukses di bisnis, Anda tidak sendirian, ya. Akan banyak orang yang mensupport Anda, mulai dari sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda, ya, perusahaan Cimo akan betul-betul membackup Anda, akan mensupport Anda setiap harinya sampai Anda betul-betul sukses di bisnis, ya. Jadi di bisnis sekali lagi sukses tidak bisa sendirian, tapi harus sukses dengan cara kerjasama tim atau sukses bersama, ya. Jadi di bisnis sekali lagi Anda tidak bisa jadi Superman, Anda harus jadi super tim. Kalau Anda jadi Superman, jalannya Anda gerakan sendiri, maka Anda akan berdarah-darah di bisnis. Anda nggak akan kemana-mana dan Anda tidak akan pernah sukses di manapun ketika Anda menggerakkan bisnis Anda itu pakai kekuatan Anda. Ya, yang benar itu apa? Pakai kekuatan sistem. Ya, yang dimana malam hari ini akan saya bahas lebih lebih lagi kepada Anda, ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan langsung masuk ke papan tulis. Anda lihat di handphone Anda masing-masing. Saya akan menyampaikan poin-poin penting apa yang harus Anda pahami, harus Anda kuasai, dan harus Anda praktekkan untuk ya memaksimalkan bisnis Anda untuk sampai Anda betul-betul mudah membangun mitra baru di bawah Anda. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, goals bisnis Anda, ya, goals-nya ini Anda harus paham, ya. Goals-nya itu adalah bagaimana Anda menaklukkan ini Bapak Ibu, passive income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, maksimal 20 bulan. Nah, ini goal Anda Bapak Ibu, ini garis finishnya ini. Ya, ini minimal ya, passive income 100 juta per bulan itu minimal ya, minimal. Nah, sekarang bagaimana menaklukkan goal ini? Maka Anda semuanya, ini Anda ya, wajib membangun minimal ya, minimal itu 2 pelanggan tetap. Atau kita sebut sebagai elang sejati, atau kita sebut sebagai core leader aktif ya. Jadi untuk menaklukkan goal ini ya, itu Anda harus bisa bangun minimal 2 pelanggan tetap atau 2 elang sejati atau 2 core leader aktif. Ini semuanya. Mulai dari Anda sampai generasi 1 Anda, generasi 2 Anda, generasi 3 Anda, sampai generasi 20 Anda. Itu masing-masing Anda ya, itu wajib membangun minimal ya 2 pelanggan tetap. Minimal ya. Ini bukan 2 member ya, bukan 2 mitra baru. Sekali lagi bukan 2 member. Ya, bukan 2 mitra baru. Tapi 2 pelanggan tetap. Ya. Nah, ini. Nah, yang disebut sebagai orang-orang yang jadi pelanggan tetap itu seperti apa? Ya.
Ya, jadi Anda disebut sebagai core leader aktif atau elang sejati atau pelanggan tetap itu ketika Anda melakukan apa sih? Gitu. Yaitu ketika Anda melakukan sistem BBS setiap hari tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Itulah yang disebut Anda itu sebagai pelanggan tetap, saya singkat PT, atau elang sejati, atau sebagai core leader aktif. Nah ini Bapak Ibu. Ya, jadi Anda disebut sebagai core leader aktif atau pelanggan tetap atau elang sejati ketika Anda menjalankan sistem BBS. Ya, setiap hari tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menunda, tanpa alasan. Ya, itu. Nah, sistem BBS itu seperti apa? Ada 6 poin. Ada nanti minta flyernya kepada sponsor Anda. Ya, mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, terus apa? Melakukan 7 langkah sukses BBS. Ya, terus melakukan 5 kebiasaan core leader. Menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS. Membuat laporan harian tiap hari di buku laporan harian sama di grup elang. Sama ikut Facebook bayar. Nah, itu Anda baru disebut sebagai elang sejati, Bapak Ibu. Nah, Anda itu hanya membangun minimal 2 orang saja seperti Anda. Jadi Anda tugasnya ya membangun ya minimal 2 elang sejati seperti Anda. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang betul-betul Bapak Ibu harus paham. Nah, sekarang bagaimana membangun 2 elang sejati ini? Solusinya, maka Anda wajib membangun kelebaran. Maksudnya membangun kelebaran itu apa? Anda harus ajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Sebanyak-banyaknya mitra baru. Sampai Anda menemukan minimal 2 elang sejati seperti Anda. Jadi sebelum Anda belum ketemu 2 elang sejati seperti Anda, maka Anda jangan berhenti membangun kelebaran. Jadi nanti di sini itu Anda akan punya ya dua tipe member di bawah Anda. Ada tipenya ya, tipe 1 adalah sebagai elang sejati atau kita sebut sebagai core leader aktif atau pelanggan tetap. Nah, Anda akan punya tipe kedua ya. Tipe kedua itu yaitu apa? Kita sebut sebagai member biasa. Memang dia sebagai member atau mitra biasa atau kita sebut sebagai konsumen. Ya. Jadi nanti di sini ketika Anda punya misalnya ya, Anda punya misalkan 100 misalnya. Anda punya 100 mitra baru. Nah, dari 100 mitra baru ini ya, setelah dalam proses perjalanannya Anda menemukan yang tipe 1, yang tipe pelanggan tetap atau elang sejati atau core leader aktif itu misalnya nih ada 5 misalnya. Maka tipe kedua yaitu mitra biasa atau konsumen ya, tipe kedua ini tipe 1 itu ada 95. Nah, mana yang harus Anda fokuskan Bapak Ibu? Yang harus Anda rawat, yang harus Anda jaga, yang harus Anda betul-betul koordinir, Anda kawal itu ya cuma 5 ini saja, tipe 1 saja. Tipe 2 ini ya apa ya istilahnya hanya pelengkap saja. Ya, konsumen. Kalau nomor 1 ini 5 ini kita sebut sebagai pelanggan tetap. Yang 95 ini konsumen. Apa bedanya pelanggan tetap sama konsumen Bapak Ibu? Kalau pelanggan tetap itu nggak perlu Anda suruh-suruh, itu udah pasti deposit tiap bulan. Deposit PPOB, deposit travel, belanja, ya. Udah pasti itu, tanpa Anda suruh-suruh. Ya, tanpa Anda inget-ingetin, tanpa Anda dorong-dorong, udah pasti deposit. Kalau konsumen, Anda dorong-dorong, Anda ingetin juga, belum tentu dia deposit. Namanya juga konsumen, ya hari ini misalkan Anda, ya contohnya saja, misalkan Anda jualan warung kelontongan gitu.
Ya, mungkin bulan ini dia belanja ke warung Anda, bulan depan belum tentu. Atau Anda jualan nasi goreng, ya. Bulan ini dia beli di nasi goreng Anda, belum tentu bulan depan dia beli nasi goreng Anda. Nah, itu konsumen. Artinya apa? Artinya dia itu tidak konsisten memberikan omset buat Anda. Ya, tapi kalau pelanggan tetap itu udah pasti menghasilkan omset tiap bulan. Ya, bahkan ketika dia pindah rumah, pindah alamat atau pindah provinsi, pindah negara pun tetap bisa menghasilkan omset kepada Anda sampai kapanpun. Tapi kalau konsumen, kalau dia sudah pindah rumah, pindah alamat, pindah kota, pindah provinsi atau pindah negara, maka otomatis Anda akan kehilangan omset dari konsumen. Nah, ini yang harus Anda pahami, Bapak Ibu. Jadi yang kita bangun di bisnis sekali lagi, ya pelanggan tetap, Bapak Ibu, bukan konsumen. Makanya kenapa Anda harus membangun kelebaran sebanyak-banyaknya. Anda harus ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Karena apa? Karena tidak semua mitra baru yang Anda ajak itu akan mengikuti seperti Anda. Ya, akan mencontoh seperti Anda menjadi pelanggan tetap. Ya, karena di bisnis sekali lagi Anda tidak bisa memaksa. Di bisnis tidak ada bos, tidak ada atasan. Sekali lagi, di bisnis ini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Anda tidak bisa marahin, Anda tidak bisa maksa. Yang bisa maksa, marahin, yang bisa itu hanya apa? Hanya impian mereka. Jadi yang jadi bosnya hanya impian mereka. Ya, sponsor, leader, mentor itu tidak bisa memaksa, tidak bisa marahin Anda. Ya, nah ini harus Anda pahami. Jadi yang harus Anda kawal di bisnis sekali lagi, ya, yaitu yang pelanggan tetap. Ya, yang konsumen, ya sudah itu sebagai ibaratnya ya mau menghasilkan omset ya alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa gitu ya, tapi itu bukan menjadi fokus Anda adalah pelanggan tetap. Ya, mau dia nanti meninggal sekalipun pelanggan tetap Anda meninggal itu akan diwariskan ke anaknya deposit lagi menghasilkan income lagi, nanti anaknya meninggal lanjutkan cucunya deposit lagi, Anda dapat omset lagi, Anda dapat income. Ya, nanti cucunya meninggal, lanjutkan cicitnya. Nah, kalau konsumen kan nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Ya, konsumen meninggal ya sudah, Anda akan kehilangan omset selamanya. Inilah bedanya antara bangun bisnis jaringan sama bisnis konvensional di sini. Nih, ini namanya bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu bangun aset. Asetnya apa? Pelanggan tetap, bukan mitra baru, bukan konsumen. Jadi aset Anda di bisnis ini apa? Yaitu core leader aktif. Yaitu apa? Pelanggan tetap. Ya, sehingga nanti kalau Anda sudah bisa membangun generasi 1 sampai 20 pelanggan tetap semua, maka di sini Anda akan freedom. Anda akan passive income. Passive income itu apa sih Bapak Ibu? Jadi ketika Anda generasi 1 sampai 20 ini sudah bisa membangun 2 pelanggan tetap semua. Ya, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Jadi ketika Anda ya atau generasi 1 sampai generasi 20 Anda ini sudah bisa membangun minimal ya 2 pelanggan tetap atau 2 core leader aktif seperti Anda, maka Anda akan punya 2 juta pelanggan tetap. Ya, generasi 1 2, generasi 2 4, generasi 3 8, generasi 4 16, ya terus 32, 64, 128 dan seterusnya sampai generasi 20 itu kalau diakumulasi itu ada 2 juta pelanggan tetap, 2 koridor aktif, 2 juta koridor aktif. Ya. Misalkan mereka deposit 500.000 saja dalam 1 bulan di PPOB, maka income Anda berapa, Bapak? Income Anda di sini adalah 200 juta tiap bulan. Minimal, passive income. Jadi Anda nggak kerja sekalipun, Anda tiap bulan dapat 200 juta. Ya. Di travel gimana? Sama. Di travel Anda juga dapat 200 juta. Ketika semua deposit 500.000 di travel, maka dapat 200 juta lagi tiap bulan. Di warung Cimo sama. Ya. Warung Cimo ketika mereka belanja 100.000 saja, ya ketika mereka belanja 100.000, ya maka income Anda berapa dari warung Cimo? Dari warung Cimo ini 1 M tiap bulan.
Ini gambaran Anda, ini gambaran passive income Anda ketika Anda menjalankan sistem BBS. Ya, kenapa kok Anda menjalankan sistem BBS, Bapak Ibu? Ya, karena di dalam sistem BBS ini Anda sudah pasti akan diarahkan untuk yang namanya apa? Ya, belajar promosi. Sudah pasti. Ya. Anda akan diarahkan untuk apa? Untuk praktek promosi. Ya, untuk konsultasi promosi. Ya, di sini Anda harus menguasai 12 teknik promosi. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, Anda harus menguasai 12 teknik promosi. Ya. Supaya apa? Anda bisa apa? Kenapa kok Anda harus belajar 12 teknik promosi Bapak Ibu? Supaya Anda bisa membangun minimal 10 uang market tiap hari. Ya. Ya. Nanti Anda belajar rekaman hari Rabu, itu ada 7 teknik promosi, Anda pelajari, Anda praktekkan. Ya. 7 teknik promosi. Jumat, rekaman hari Jumat, Anda pelajari 5 teknik promosi. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi siapapun yang menjalankan sistem BBS sudah pasti melakukan yang namanya proses belajar, praktek, konsultasi. Ya. 12 teknik promosi. Udah pasti belajar 7 teknik promosi, belajar 5 teknik promosi. Untuk apa? Untuk memastikan dapat 10 uang market tiap hari. Uang market itu siapa? Orang yang minat ya bergabung di bisnis Anda efek dari promosi, tapi belum Anda presentasi. Ya. Nah, siapapun yang menjalankan sistem BBS selanjutnya pasti belajar praktek, ya, konsultasi, ya, presentasi BBS. Ya, udah pasti siapapun yang menjalankan sistem BBS itu dia pasti akan belajar praktek konsultasi presentasi BBS. Di mana di sini Bapak Ibu pasti akan mempelajari yang namanya bank data, cara presentasi BBS di Telegram. Ya, Anda tinggal copy paste. Ya, tinggal copy paste, salin tempel. Mulai dari Assalamualaikum sampai ucapan selamat. Itu sudah kita siapkan semuanya untuk Anda pelajari. Ya, tinggal copy paste. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya ketika Anda sudah masuk ke proses di sini, selanjutnya pasti Anda akan melakukan proses belajar, praktek, ya, konsultasi cara follow up BBS. Ya, follow up BBS. Dan Anda pasti akan belajar di bank data cara follow up BBS. Yang ada di Telegram, Anda tinggal copy paste. Tinggal salin tempel. Ya, ini. Yang terakhir, Anda sudah pasti akan belajar ya praktek, konsultasi, bangun tim ya dengan sistem BBS. Nah, ini Bapak Ibu. Udah pasti siapapun yang menjalankan sistem BBS itu akan melewati proses ini. Dia akan belajar praktek ya, belajar praktek konsultasi promosi ya, mulai dari teknik pertama sampai teknik ke-12. Ya, dia juga pasti belajar praktek konsultasi presentasi BBS. Pasti belajar praktek konsultasi pola BBS. Ya, belajar praktek konsultasi bangun tim. Ya. Ini. Dan siapapun yang betul-betul menjalankan sistem BBS, dia akan tahu bahwa di dalam promosi ini sudah ada namanya gesekan. Di presentasi juga ada gesekan, di follow up ada gesekan, di bangun tim juga ada gesekan. Jadi kalau Bapak Ibu promosi nanti di Facebook, di WhatsApp, itu pasti ada gesekan. Apakah Anda nanti akan dikatakan orang gila, Anda dikatakan hari ini menipu, Anda dikatakan apa ya, bahasa binatang keluar semua, itu akan Anda hadapi di proses promosi ini. Ya. Jadi ketika Anda membangun 10 market tiap hari ini, Anda akan dapat gesekan yang sangat luar biasa di sini. Ya. Nah, tapi orang-orang yang menjalankan sistem itu semangatnya pasti akan terjaga.
impiannya terjaga. Walaupun dapat gesekan yang sangat luar biasa di proses promosi ini, semangatnya terus menyala, 45 tidak akan pernah padam. Karena apa? Karena dia menjalankan sistem. Tapi kalau dia tidak menjalankan sistem, begitu dia promosi dapat gesekan, udah pasti akan semangatnya turun, ya, udah pasti nanti keyakinan makin turun dan akhirnya ya berhenti gitu, pasif. Ya, nah waktu presentasi ini pun juga ada gesekan. Ya, di sini juga Anda akan dapat gesekan. Ya, di sini akan menjumpai orang-orang yang dalam kutip rese, rewel, ya kan, macet, ya kan. Jadi waktu ada presentasi, ada yang macet, ya kan, nggak jawab-jawab, ada yang rese, ada rewel, bahkan Anda mau dilaporin polisi, Anda dikatakan orang gila, Anda kan penipu, Anda ya luar biasa. Pokoknya ketika Anda presentasi ini, Anda ada juga yang mempresentasi balik, ya kan, ada presentasi malah ada di presentasi balik. Itu yang Anda hadapi nanti di presentasi ini, Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang menjalankan sistem, gesekan waktu presentasi ini nggak ada masalah, Bapak Ibu. Ya, mau join, mau nolak, mau macet, mau resek, mau rewel, mau apapun nggak ada masalah. Karena mereka tahu bahwa kalau macet, ya sudah masuk ke grup WhatsApp Proyekan Baris PPUB. Kalau resek, rewel, menolak, masukin siaran baru. Mereka sudah tahu, ya, ya, ini harus masuk ke mana, ini harus masuk ke mana. Mereka mengerti gitu. Mereka sudah tahu kolam ikannya masing-masing. Kalau minat tapi belum transfer masuk ke mana, ke grup WhatsApp seperti BBM. Jadi tidak pernah hari ini mereka itu down ketika mereka hari ini presentasi terus nolak, presentasi nolak, dan presentasi nolak lagi, presentasi macet, presentasi resek, presentasi terus di presentasi balik. Nggak pernah padam. Karena mereka mengerti bahwa ini ilmu digital marketing. Mereka tidak mengenal reaksi prospek, tidak mengenal respon prospek. Mau macet kayak, mau resek, mau rewel kayak, apapun nggak pernah difikirkan oleh orang-orang yang mengerti di poin ini. Karena mereka tahu, oh minat tapi belum transfer, sudah masuk ke grup WhatsApp seperti BBS. Oh macet, sudah masuk ke grup WhatsApp Project Lambres BOB. Wah resek, rewel, ribet, ya kan? Sudah hentikan presentasi, lanjutkan presentasi buah market selanjutnya, langsung masukin siaran baru. Semudah itu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau orang-orang tidak menjalankan sistem BBS, begitu nanti presentasi, ketemu orang-orang yang macet, ketemu yang resek, rewel, masih bingung. Ya, apalagi kalau ya digertak, ya mau dilaporin polisi, PH, dikatakan menipu dan sebagainya, udah pasti down, langsung ciut nyalinya. Apalagi kalau sudah dipresentasi balik, ya dipresentasi balik sama prospeknya, itu bahkan bisa dia malah ikut prospeknya. Karena apa? Karena dia tidak on system. Ya, itu pasti nanti Anda akan hadapi Bapak Ibu di proses presentasi ini. Ya. Nah itu, ya. Di sini akan terlihat mana yang on system mana tidak, itu akan teruji di sini. Ya, ketika proses follow up juga di sini. Ketika Anda belajar praktek konsultasi follow up di sini, Anda akan ketemu gesekan. Ya. Anda akan follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer kan di sini yang ada di grup WhatsApp seperti BBS. Banyak orang-orang yang PHP, katanya mau transfer nanti malam, katanya mau transfer nah besok pagi, katanya mau transfer 2 hari lagi, katanya mau transfer 3 hari, ternyata sampai hari kelima nggak transfer. Ya, hari kelima Anda arahin jadi agen PPOP, nggak mau juga, padahal agen PPOP ini gratis, nggak bayar. Ya kan? Bayangin Bapak Ibu, ya. Diarahin 38.000, nggak transfer. Diarahin jadi agen yang gratis juga nggak mau. Ya, ya maunya gimana? Ya sudah, ya langsung hari ini olah di seperti BBS. Kalau memang dia keluar dari seperti BBS, langsung olah di siaran baru. Ya, jadi kalau dia memang nggak keluar dari seperti BBS, olah di grup seperti BBS. Kalau dia keluar dari grup seperti BBS, ya sudah masukin siaran baru, dikunci mereka di siaran baru. Ya, jadi kalau orang sudah on system, ngerti arahnya itu kemana gitu. Oh hari ini sampai hari kelima nggak mau nih jadi agen, ya sudah, ya biarin di grup WhatsApp seperti BBS. Oh keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, oh sudah langsung masuk siaran baru. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda menguasai ilmu digital marketing itu nggak perlu mikirin respon prospek, nggak perlu mikirin reaksi prospek. Mau apapun Anda itu sudah punya kolam ikannya masing-masing. Anda sudah punya ini harus kemanain, ini harus kemana itu Anda sudah tahu gitu. Tapi kalau Anda tidak belajar ini Bapak Ibu, ilmu digital marketing ini, Anda akan bingung Bapak Ibu.
Ya, Anda akan kecenderungan akan mikirin. Ketika Anda ditolak itu akan Anda pikirin. Apalagi kalau Anda dikatakan penipu, Anda mau dilaporan polisi, wah sudah nggak bisa tidur itu Anda. Ya, Anda langsung nyiut nyalinya. Ya, langsung ngeper Anda. Ya, besok lagi sudah nggak mau presentasi promosi lagi. Mundur tuh Anda. Ya, itu Anda itu kalau tipenya begitu, itu namanya ayam, bukan elang. Ya, kalau elang itu ya gagah berani, namanya juga elang sejati. Anda akan, wah, ini namanya juga elang pasti gagah gitu ya. Ya, kalau Anda bukan elang ya ayam, di kertas sedikit dan nyut nyalinya Anda. Anda ditolak ditolak juga langsung berhenti. Tapi kalau Anda elang, Anda mau ditolak berapapun orang, Anda akan terus bergerak maju ke depan. Karena Anda sudah tahu gitu loh. Ya, semakin Anda sering ditolak, Anda akan semakin cepat untuk membangun mitra baru yang jumlahnya sangat besar. Jadi rahasianya di sini, semakin banyak orang yang menolak Anda di promosi, di presentasi sama follow up, semakin cepat Anda ketemu mitra baru, semakin cepat Anda dapat mitra baru. Semakin banyak Anda dapat mitra baru, semakin cepat Anda ketemu core leader aktif Anda. Ya. Jadi kalau Anda hari ini nggak mau ditolak, nggak mau nggak ya, kalau nggak mau dapat gesekan ya sudah, mending nggak usah. Ya karena udah pasti Anda nggak dapat mitra baru, Anda udah pasti nggak akan dapat mitra baru yang jumlahnya banyak, dan Anda nggak akan menemukan dua elang sejati di bawah Anda. Ya, nah itu. Terus terakhir, ketika Anda belajar praktek konsultasi bangun dengan sistem BBS, ini pun Anda akan dapat gesekan yang sangat luar biasa. Kalau gesekan di promosi presentasi follow up, gesekannya masih boleh katakan nggak terlalu inilah gitu ya. Karena posisinya masih di luar rumah, masih prospek mereka belum gabung, belum join di bawah Anda. Tapi kalau di poin bangun tim ini, mereka sudah berada di dalam rumah Anda. Mereka sudah join di bawah Anda. Ini gesekannya akan lebih terasa Bapak Ibu. Ya ketika Anda mengarahkan mereka untuk on system, mereka malah banyak alasan. Mereka Bapak Ibu arahan on system mengeluh. Mereka Bapak Ibu arahkan untuk on system menunda. Bahkan ketika Anda arahkan untuk on system, mereka malah protes Bapak Ibu. Malah pakai cara-caranya sendiri yang belum tentu teruji gitu. Ya. Nah, itu kan gesekannya luar biasa Bapak Ibu. Anda akan menghadapi mitra baru di bawah Anda itu akan model-model seperti itu. Anda sudah arahin untuk on system, Anda sudah contohin untuk on system, Anda sudah dorong untuk on system, ingetin on system tiap hari. Anda telepon tiap hari, Anda WhatsApp tiap hari, tapi nggak berbunyi. Ya tetap dia nggak pernah datang ke training, tetap aja dia tidak mau promosi presentasi follow nggak pernah lihat rekaman. Justru malah hari ini protes melulu, ya kan, alasan melulu, ya kan, menunda melulu. Nah itu Anda akan hadapi itu di proses nomor 4 ini. Nah, di sini kalau Anda tidak on system, begitu Anda dapat mitra baru Anda tidak menjalankan sistem seperti Anda, udah pasti Anda akan tahu. Anda dapat mitra baru kedua, nggak mau on system lagi, down lagi Anda. Anda dapat mitra baru ketiga, nggak on system lagi, down lagi. Ya karena Anda tidak mengerti gitu. Anda tidak mengerti cara memainkan bisnis jaringan itu Anda mengerti gitu. Ya, kalau memainkan bisnis jaringan kan Anda fokus bangun kelebaran. Yang penting Anda on system bangun kelebaran selesai. Ya, contoh hari ini leader Anda. Coba cek leader Anda. Kalau bikin laporan dari grup The Best Inti 1-8, Anda cek leader Anda. Ya, generasi satunya ada berapa leader? Pasti di atas 2. Nah, di atas 2 itu kalau Anda tanya berapa generasi satunya? Bukan 2 Bapak Ibu, pasti di atas 50 mitra baru. Ya, kenapa mereka membangun lebar di atas 50 mitra baru? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mengarahkan on system kepada mitra barunya, tidak semua orang mengikutinya. Tidak semua mitra barunya mencontoh seperti yang mereka contohkan. Kecenderungannya nanti Anda akan menghadapi mitra baru yang resek, rewel, yang banyak protes, yang banyak menunda, banyak alasan. Ya, nah itu yang Anda hadapi. Nah, Anda kuat nggak menghadapi mitra baru seperti itu? Ya, Anda dapat mitra baru hari ini. Begitu Anda arahin on system, nggak jalanin on system. Anda kuat nggak menghadapi itu? Dapat lagi mitra baru, Anda arahin on system, nggak jalanin on system. Ya, Anda masih kuat nggak mental Anda? Masih kuat nggak semangat Anda? Kalau Anda tidak on system, pasti Anda akan semangat Anda akan hilang. Tapi kalau Anda on system, yang kayak gitu-gitu tuh sudah jadi makanan Anda tiap hari. Yang kayak gitu-gitu, sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi,
Kalau Anda on system, maka gesekan apapun itu akan Anda hadapi tiap hari. Dan Anda akan melewati itu semuanya tiap hari dengan mudah. Ya, kalau Anda on system, maka Anda tidak akan pernah melihat reaksi prospek. Mau di promosi, di presentasi, mau bangun tim, Anda tidak akan pernah mikirin respon prospek, bahkan respon member Anda. Mau dikatakan orang gila, mau dikatakan penipu, mau dikatakan PHP, mau dikatakan apapun, mau member Anda aktif, mau member Anda pasif, itu nggak penting buat Anda. Yang penting Anda on system, yang penting Anda promosi setiap hari, Anda presentasi tiap hari, Anda follow up tiap hari, dan Anda bangun tim tiap hari, dan Anda mencontohkan mereka dengan on system. Ya, nah itu Bapak Ibu, yang hari ini bisa saya sampaikan malam hari ini kepada Anda. Sekali lagi, ya, saya percaya 100% kepada Anda semuanya di malam hari ini. Membangun bisnis jaringan itu mudah. Sangat mudah sekali. Kalau Anda mengerti apa yang saya sampaikan barusan. Ya. Kalau saya sampaikan barusan. Jadi jangan sampai Anda jadi Superman. Anda jadi super tim. Maksudnya super tim itu apa? Anda harus jalankan sistem BBS. Artinya sistem BBS lah yang menggerakkan bisnis Anda, bukan Anda. Jadi yang menggerakkan bisnis Anda itu adalah sistem BBS, bukan Anda. Ya, dan itulah yang membuat Anda itu akan betul-betul belajar, betul-betul praktek, konsultasi, dan terakhir nanti Anda akan sedekah ilmu. Dan kalau Anda melakukan proses itu, apapun gesekannya di promosi, di presentasi, follow up bound, Anda tidak akan pernah kehilangan semangat Anda. Semangat Anda akan terus naik, ya, keyakinan Anda makin naik, makin naik. Sekalipun Anda tahu, ya kan, yang menggesek Anda di promosi itu sangat besar sekali. Gesekan di presentasi juga sangat banyak sekali. Gesekan follow up juga seperti itu. Gesekan mounting juga apalagi. Anda akan menghadapi itu semuanya nanti. Ya, saya harap Anda paham dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi untuk teknisnya, bagaimana membangun mitra baru lewat Facebook Marketing. Anda lihat rekaman dari Rabu ke depan. Ya, nah malam hari ini saya hanya menyampaikan poin-poin tadi. Ya, kalau Anda memahami poin tadi, maka tidak ada yang sulit bangun bisnis. Anda akan seperti leader Anda. Mereka hari ini sudah membuktikan kepada Anda punya generasi satu yang on system itu lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Ya, kalau leader Anda sudah membuktikan, maka Anda tinggal contoh Bapak Ibu. Anda pun juga akan seperti leader Anda. Dan itu yang akan dialami oleh generasi 2, generasi 3, 4, sampai generasi 20. Anda juga akan seperti Anda semuanya punya 2 orang on system, punya 2 alang sejati seperti Anda. Ya. Kalau ada yang bertanya, nanti langsung ke WhatsApp saya atau WhatsApp leader Anda ya. Jadi kalau ada yang belum jelas, silakan konsultasi langsung ke WhatsApp saya, ya, atau ke WhatsApp leader Anda, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat. Be bagus, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.